Kegagalan tidak akan membuat kita jadi lebih tegar, Wirat. Tapi malah sebaliknya, menjadi lumpuh. Lumpuh dalam segala-galanya. Yang namanya pendekar, tidak ada waktu yang dibuang. Kecuali kalau mau jadi pendekar cengeng. Apa tidak lebih baik kita langsung ke rumah Durgandini, Kang? Jangan Dinda. Lebih baik kita langsung ke Malawapati. Karena kemungkinan besar kita akan bertemu Durgandini dan Sudawirat. Ya, paling tidak kita akan mendengar kabar tentang mereka. Kakang harus menelan obat penawar segala racun ciptaan Bopo ini. Siapa tahu mereka mampu membuat ramuan dari kitab racun yang mereka curi. Begitu tempat mereka kita temukan. Kala itu, Kakang di akan tengah langsung hening memakan yang obat bersembunyi di balik rimbunnya hutan di lereng perbukitan, dua murid muda, Sudawirat dan Lokahita, melangkah perlahan, seolah takut mengusik dedaunan yang jatuh. Mereka berada dalam pengawasan langsung sang maestro racun, Durgandini, perempuan yang ibarat malam tanpa rembulan, gelap, misterius, namun memesona. Ketiganya tengah melakoni misi senyap, mencari rempah dan tanaman berbisa, yang kelak akan diramu menjadi racun pemutus takdir. Sementara itu, di bilik remang yang dipenuhi aroma tajam menusuk, Durgandini menekuni kitab pusaka warisan Ki Paron Wajah, pustaka racun, yang diperoleh setelah pertarungan getir melawan empu tua yang konon tak pernah tertawa. Di ruang peracikan yang menyerupai altar pemujaan maut, tangan Durgandini bergerak bagai tarian ular berbisa. Daun-daun kering, akar menjulur, dan getah pekat ia campur dengan gerakan penuh kehati-hatian namun bercampur gairah. Tapi seperti malam yang terselip petir, suatu kesalahan kecil terjadi. Ramuan itu meledak kecil, asap menguar, dan semburat hitam menyapu wajah sang maestro. Seketika, rupa anggun Durgandini berubah menjadi jelmaan dongeng menyeramkan. Murid-muridnya, alih-alih panik, justru terpingkal-pingkal. Sudawirat bahkan terguling karena geli menyaksikan gurunya yang kini tampak seperti hantu terlupa mantra. Namun Durgandini tak menghardik, tak menegur. Ia hanya tersenyum, senyum yang menyimpan bahaya di balik ketenangan. Lalu, dengan suara serendah bisikan ular, ia berujar, tertawalah sepuasnya. Tapi tak lama lagi, dunia akan menangis sejadi-jadinya. Racun ini akan kucampur ke dalam sumber kehidupan Malwapati. Jika air adalah nafas bumi, maka biarlah aku ubah ia menjadi bisikan kematian. Tatapannya menyala dengan api kegilaan yang tak bisa dipadamkan. Namun di antara dua murid itu, hati Lokahita mulai retak. Gadis yang dahulu hanya anak liar tersesat kini pelan-pelan merasa diseret terlalu jauh ke jurang kelam. Ia berbisik lirih, "Guru, bila engkau racuni air, bukankah engkau mencederai denyut kehidupan itu sendiri?" Tapi ucapannya hanyalah desir angin bagi Durgandini. Ia terus menumbuk, mencampur, meramu, dibantu oleh Sudawirat yang telah kehilangan nurani dalam candu pujian dan kekuasaan racun. Ketawa lagi. Berhenti. Sudah 53 racun yang berhasil kita ramu. Kalian tahu apa yang ingin kulakukan saat ini? Aku ingin membuat seluruh Malwapati kacau balau. Dengan menaburkan racun di sumur-sumur penduduk, di sungai-sungai, di sendang-sendang, di mana mereka suka mengambil air. Kenapa harus mengorbankan penduduk, Nyai? Mereka kan tidak bersalah apa-apa. Untuk mencapai suatu kemenangan, kita harus tega, Lokahita. Itu adalah kunci suatu keberhasilan. Ingat itu. Iya, tapi sepertinya racun asap tadi masih kurang memiliki daya bunuh, Nyai. Ya, pintar kamu, Cah Bagus.
kita akan meramu racun yang lebih keras lagi. Begitu Angling Dharma dan Batik Madrim mengeluarkan Aji Halimunnya, kita taburkan racun ini di sekitar mereka menghilang. Mereka akan nongol lagi, pelepak-pelepak, seperti ikan mabok tuba. Ketika itulah Aji Rengka Gunungmu akan menghancurkan tulang belulang mereka. Sejak kematian Pumasura, padepokan ini terasa sepi. Ya, benar. Apalagi Nyi Dewi Sintawati selalu dirundung kesedihan. Di kejauhan, jauh dari gemuruh racun yang disiapkan, padepokan Sugalu terdiam dalam kesunyian panjang. Sejak kepergian Empu Mahasyura, pewaris agung generasi kedua, tempat itu seperti kehilangan napasnya. Dewi Sintawati, sang istri yang ditinggal lara, memilih menyepi dalam bilik semedinya. Hari menua, malam berlalu, bulan pun berganti, namun pintu bilik itu tetap terkunci, tak bergetar, tak bersuara. Makanan yang diletakkan para murid pun tetap utuh, seolah tak ada hidup di balik pintu kayu itu. Hingga pada suatu malam yang dihiasi rembulan pucat, Pati Sukma Surya datang mendekat, lalu bersuara pelan, seolah takut mengusik luka, "Mengapa engkau tak membuka diri, wahai Dewi?" Mata Dewi Sintawati sudah kering dari tangis. Ia menjawab, dengan nada setajam bilah dendam, "Sebelum kutemukan sosok yang mampu menaklukkan Durgandini, takkan kubuka pintu ini walau langit runtuh sekalipun." Sukma Surya hanya mampu menunduk. Ia tahu, malam berdarah itu telah merenggut segalanya dari sang dewi, suami, anak, dan secercah damai. Masih tetap keinginanmu itu, anakku. Kamu tidak percaya bahwa Durgandini akan mendapat karma dari Dewata? Saya ingin menjadi alat karma itu, Romo Pangeran. Kematian Kakang Mahasyura dan anak saya Galuh terlalu kejam dan sangat mengenaskan. Saya tidak bisa membiarkannya. Bukankah salah seorang murid Mahasyura, si Suliwa, akan membalaskan kematian anak dan suamimu? Saya ingin, sayalah yang melakukannya. Romo sangat tahu betapa lengkap kesaktian Durgandini. Dan Romo pun pasti tahu bagaimana cara mengalahkannya, bukan menangkannya. Rengka Gunung hanya bisa dilawan dengan Rengka Gunung, anakku. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menurunkan ilmu jahat itu kepada siapapun, termasuk pada Mahasyura, Suliwa, maupun kepadamu. Sebenarnya ada ajian yang mampu menangkal Rengka Gunung, tapi aku tidak yakin ada yang memilikinya. Ajian itu adalah ilmu ribat. Namanya Pancasona. Dulu kala yang memiliki ajian itu Resi Subali. Kemudian dia memberikannya kepada Rahwana. Saya akan terus bersemedi sampai mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan Aji Rengka Gunung. Saya akan menyelamatkan umat manusia dari kekejaman ilmu yang diciptakan Romo. Romo? Romo?
Mana Ki Pegelnya? Hamba Gusti. Bagaimana ceritanya hingga kejadiannya seperti ini? Sementara itu, Sebagian besar negeri Malwapati dilanda kabar buruk laksana badai gurun. Sumur-sumur yang dulu jernih kini berasa getir. Ternak sekarat, manusia jatuh satu persatu seperti daun di musim gugur. Pati Batik Madrim, yang biasanya teguh bagaikan dinding istana, kini gemetar menerima laporan yang lebih menyerupai ratapan. Ia turun langsung, menyaksikan betapa nyawa berguguran karena sesuatu yang tak terlihat namun sangat mematikan, racun. Dengan langkah berat, ia menghadap Prabu Angling Dharma. Suaranya lirih, "Ampun, Baginda, air kehidupan kita telah berubah menjadi air kematian." Suliwa, yang turut hadir di ruang itu, langsung mengernyit saat nama Kiparon Wajah disebut. Tapi ia tahu, dan hanya sedikit yang tahu, bahwa Kiparon Wajah sudah lama meregang nyawa di tangan Durgandini dan Sudawirat. Tewas, Gusti. Tinggal ini rakyat kami yang tersisa. Tumenggung, Ya Gusti. sebaiknya Tumenggung mengirimkan utusan ke semua pakuan dan seluruh desa di dalam kawasan Malwapati untuk melakukan pemeriksaan di setiap sumur desa dan mengadakan penjagaan. Tangkap siapapun yang mencurigakan. Baik, Kandapati. Rakyat Desa Kembili yang saya cintai, saya berbela-sungkawa atas penderitaan yang telah kalian alami. Tentu saja Sang Prabu Angling Dharma tidak akan membiarkan rakyatnya menderita seperti ini. Sekarang juga, kami akan bertindak. Akan menangkap siapa saja yang telah menganiaya kalian. Untuk sementara, kalian semua boleh tinggal di sini. Boleh mendirikan bangunan sementara sambil menunggu desa kalian kembali pulih. Dan kalau tidak ada yang mempunyai sanak saudara di sini, kalian boleh tinggal di sini. Biadab! Siapa yang berani mengorbankan rakyat untuk menghancurkan negeriku adalah sekeji-kejinya musuh yang harus dihancurkan. Aku bersumpah untuk menghukum siapapun mereka dengan siksaan yang paling kejam. Dinda Prabu, hamba sudah mengutus Tumenggung Katiwanda untuk memeriksa Desa Kembili. Maaf, Gusti Prabu. Biasanya yang bermain-main dengan racun adalah orang-orang dari perguruan Gunung Kencana. Kiparon Wajah. Tapi tidak ada alasan bagi dia melakukan perbuatan keji seperti itu. Secara langsung kami tidak pernah bermusuhan dengan mereka, kecuali waktu memperebutkan kamu. Siapapun mereka, harus kita singkirkan. Iya. 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 Lokahita, apa yang kita lakukan adalah untuk membuat Angling Dharma dan semua panglimanya kebingungan. Salah pikiranmu. Kalau menuduh aku sengaja membunuh rakyat. Lebih dari membunuh, Nyai. Kita sudah menyengsarakan begitu banyak orang yang sama sekali tidak punya dosa kepada kita, Nyai. Kita telah meracuni air, sedangkan air itu adalah kehidupan. Dan kita telah merusak kehidupan itu. Ya, dari dulu nasib rakyat memang harus begitu. Semua pertentangan para pemimpin selalu mengatasnamakan rakyat. Membela rakyat katanya. Memperjuangkan hak rakyat katanya. Itu semua omong kosong. Maksud Nyai apa itu? Yang kita lakukan serba jelas. Rakyat tahu kalau kita ini musuh mereka. Sementara yang dilakukan para pemimpin seolah-olah membela rakyat. Padahal memperalat mereka untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan. Kenapa kita tidak langsung saja ke Kedaton seperti yang dulu pernah kita lakukan, Nyai? Apa hasilnya? Kita keok. 4 sahabatku tewas.
ingin seperti itu lagi? Iya. Apa yang kita lakukan sekarang juga pada akhirnya untuk berhadapan dengan mereka. Bukankah tujuan kita mengorbankan rakyat juga hanya untuk memancing mereka, Nyai? Ya, beda. Apa yang kita lakukan adalah membuat kekacauan. Membuat mereka marah dan kebingungan. Karena melawan orang yang sedang bingung lebih enteng. Ngerti? Tunggu, Gusti. Lebih baik kita langsung ke Gunung Kencana. Paron Wajah harus menerima hukuman yang setimpal, Gusti. Iya, aku khawatir. Mereka juga meracuni desa-desa yang lain, Liwa. Tapi, bukankah Gusti Patih sudah menugaskan para temenggung? Dan juga Gusti Prabu sendiri akan langsung ke desa Gembili, Gusti Patih. Iya, kamu benar, Liwa. Ayo. Ya. Iya. 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 Ada yang sedang memanggang daging. Mungkin kita sudah dekat dengan sebuah desa. Ya, kita sudah masuk kawasan Malopati. Orang yang kita cari. Maka Suliwa dan Batik Madrim pun diutus menyusuri reruntuhan padepokan Gunung Kencana, tempat yang dahulu harum dengan ajaran dan ilmu penawar. Tapi kini yang tersisa hanyalah puing dan abu. Dalam perjalanan yang dipayungi langit murung, mereka bertemu pria Mitra dan Fatmasari, sepasang suami istri yang tanpa sengaja melintas takdir. Pertemuan mereka dengan Durgandini dan dua muridnya tak bisa dihindari. Ketegangan pun pecah seperti genting disambar petir. Pria Mitra, yang menyimpan dendam karena Kiparon Wajah adalah mertuanya, langsung menyerang. Sudawirat tak tinggal diam, melepaskan ajian tingkat tinggi yang mengguncang tanah. Lokahita, terombang di antara kesetiaan dan kebenaran, mencoba menghentikan, namun gagal. Pria Mitra tersungkur, darah mengalir, tubuhnya nyaris tak bernyawa. Raungan Lokahita menggema, namun terlambat. Namun semesta belum merestui kematian. Pria Mitra bangkit kembali, tubuhnya dikelilingi aura ajian rawa rontek, ajian langka yang menjadikan pemiliknya tak mudah dijemput ajal. Kali ini, ia membalas dengan amarah membara, menyerang Durgandini dan Sudawirat bagaikan badai dari barat. Rawa rontek! Rawa rontek. Rawa rontek. Cah bagus. Ilmu itu tidak bisa membunuh orang, Nak. Aku menuntut balas atas kematian mertuaku. Mertua? Siapa yang berani menentang keinginan Durgandini? Harus kuhabisi, mengerti? Anak ingusan. Pasir-pasir beracunmu itu dan senjatamu tidak dapat membunuh kami. Karena kami sudah mencuri kitab pusaka mertuamu dan mempelajari bagaimana supaya kami kebal terhadap racun. Sekarang kami sudah kebal terhadap racun dan menjadi kutu-kutu racun. Gusti, sepertinya ada yang bertarung, Gusti. Ayo, kita lihat, Liwa. Ayo. Ya. Coba lihat. Lihat, lihat. Bukankah mereka sebelumnya bersekutu, Liwa? Iya, tapi yang berkaitan dengan racun, pria Mitra, Gusti Patih. Dia menantu dari Kiparon Wajah. Kita harus tangkap dia dulu, Gusti Patih. Apa tidak lebih baik kalau kamu yang menghadapi sendiri orang yang telah membunuh guru dan kekasihmu, Liwa? Durgandini adalah urusan saya pribadi, Gusti Patih. Sementara pria Mitra adalah urusan negara. Saya harus mementingkan urusan negara lebih dahulu. Liwa! Liwa!
hidup. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh kulit muridku. Mampus kau. Jangan! Jangan, Guru! Jangan, Wirat! Saya mohon, Guru. Jangan gunakan rengga gunung. Dia kakak kandung saya. Jangan gunakan rengga gunung. Hiya! Anak tidak tahu diuntung. Dia mau membunuh muridku masih juga mengaku kakak. Hampir saja kau kubunuh dengan aji rengga gunungku. Kau beruntung, Hita. Aku masih menyisakan sabar untukmu. Lihat, sekali lagi kau ikut campur akan kubunuh kau. Sudah Wirat! Di mana kau? Wirat! Wirat, jangan! Wirat! Keluar! Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Aku terpaksa melakukannya, Bi. Dia hampir membunuhku, Bi. Maafkan aku, Bi. Jangan sentuh! Kini, kamu tega membunuh kakak kandungku. Bukan tidak mungkin. Suatu saat kamu pasti akan membunuhku. Jangan katakan itu lagi, Bi. Aku mohon, Bi. Itu menyakiti hatiku, Bi. Rawa rontek! Pria Mitra, kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk. Sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kau menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Kiparon Wajah. Di saat genting Dan pasti itu, kamu yang melakukan perbuatan Suliwa keji dan itu. Batik Madrim tiba. Suliwa menatap tajam lalu berkata, Kiparon Wajah bukan dalang racun ini. Ia telah gugur. Pelakunya adalah mereka yang berdiri di hadapan kita kini. Pria Mitra pun menyambung, mengisahkan pembunuhan gurunya yang terjadi dengan cara keji. Maka terjadilah pertempuran mahadahsyat, Suliwa dan Batik Madrim melawan racun dan kekuasaan gelap. Namun takdir belum berpihak. Ajian rengkah gunung dari Durgandini dan Sudawirat membuat Suliwa terpental jauh, tubuhnya nyaris tak bernyawa. Dalam keputusasaan, pihak kebaikan mundur. Mencapainya. Mereka melarikan diri, membawa tubuh Suliwa yang sekarat kembali ke Malwapati.
Kita harus bekerja sama, Guru. Ya. Ya. Mampus kau. Kita berhasil, Cah Bagus. Kita habisi semuanya saja, Guru. Kita harus kumpulkan tenaga kita. Jangan dihabiskan. Lihat, kita harus butuh tenaga yang lebih besar lagi untuk membinasakan si itu. Benar juga, Guru. Lagi pula. Bibi, Jangan lama-lama, cepat. Liwa! Tahan, Liwa. Tahan. Kamu tidak mendustaiku, Priamitra. Di istana, Bukankah selama ini para kamu tabib bersekongkol berpacu dengan maut. Fatmasari dan Priamitra tak beranjak dari sisi Suliwa, menggenggam tangannya dalam linangan air mata. Di tengah malam sunyi, Priamitra membuka seluruh tabir kisah kepada Prabu Angling Dharma, kisah kehancuran Gunung Kencana, para murid yang binasa, dan nama baik yang tercemar oleh fitnah racun. Namun dari kehancuran itu muncul tekad sekeras batu karang. Priamitra dan Fatmasari bersumpah, di hadapan Raja dan Langit Malwapati, untuk memurnikan kembali air negeri dan membersihkan nama orang tua mereka. Prabu Angling Dharma, dengan mata berkaca, menerima sumpah itu. Ia pun memerintahkan seluruh kekuatan kerajaan untuk mendukung keduanya. Dan di titik inilah, cerita mulai menuliskan bab baru, bab di mana cinta, dendam, dan pengorbanan saling berkelindan di medan kebenaran. Tanah Malwapati belum tamat, dan langitnya belum padam. Kamu bisa membersihkan nama bopomu. Sebab, bagaimanapun penyebab semua itu adalah kitab racun, ciptaan bopomu. kami menyadari itu, Gusti. Besok akan kami lakukan. Tapi kami perlu bantuan para penduduk untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami perlukan. Semua kebutuhan kamu akan kami penuhi. Bopo. Tuan. Tuan. Tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Waktu itu, Liwa dan Guru Masura yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya? Liwa. Liwa. Maafkan aku. Aku tidak mampu menolongmu. Liwa. Bertahanlah, Liwa. Bongong. Bongong. Bangun, Bongong. Ambilkan tempat obat. Iya, Tuan. Bongong. Ambil bumbung bambu yang tutupnya kuning. Iya. Tuangkan isinya pada mangkuk. Dan seduh dengan air. Ini, Tuan. Ya. Ya, baik-baik. Seduh sekarang. Lalu pada bagian kulit-kulitku yang retak dan gosong. Bongong. Apa yang kamu lakukan? Anu, Gusti Prabu. Mengobati. Jangan ngawur kamu.
Ampun Gusti Prabu. Hamba pernah melihat Tuan Suliwa mengobati Tuan Aditya yang kena pukulan rengkah gunung memakai obat ini. Awas, kalau sampai salah obat, bisa semakin parah. Mudah-mudahan tidak, Gusti Prabu.